Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali untuk mapel PPKN pada PJJ yang ketiga yang berkaitan dengan bab 2. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada bagian yang ketiga. Untuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu dinamika pelanggaran hukum, maka kita akan membahas pada pokok bahasan yang pertama sudah, yang kedua sudah, maka sekarang adalah pada bagian yang ketiga. Baiklah, untuk bagian yang ketiga yang kita pelajari yaitu peran advokat atau pengacara atau kuasa hukum dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan bab 2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun keluar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Secara khusus, petugas advokat adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak dalam persidangan atau diputuskan perkara di dalam pengadilan tersebut. Itu adalah peran advokat yang berkaitan dengan penegakan hukum. Berikutnya adalah peran advokat atau pengacara atau kuasa hukum dalam penegakan hukum, yaitu yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadikan advokat. Sebagai warga negara Indonesia yang dapat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah 1. Warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di negara Indonesia. Yang kedua, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang ketiga, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang keempat, berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum. Adapun peraturan advokat atau pengacara atau kuasa hukum dalam menegakkan hukum, ada berbagai hak advokat atau pengacara atau penguasa hukum. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat atau menyatakan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Yang ketiga, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dalam instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelajaran kliennya. Dan yang keempat, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela kliennya. Itu adalah hak advokat. Berikutnya adalah peran advokat di dalam penegakan hukum. Kewajiban advokat dalam kuasa hukum atau kuasa hukum, yang pertama, dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan yang ketiga, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan dan martabat profesinya. Itu adalah kewajiban advokat atau pengacara atau kuasa hukum. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Berikutnya adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mengatasi, menangani, dan memberantas korupsi. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mengemban tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi. 2. Melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Itu adalah peran KPK. Untuk selanjutnya, baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah peran komisi atau peran KPK dalam melaksanakan tugasnya. KPK itu mempunyai berbagai wewenang, yaitu yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang ketiga, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang keempat, meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan tindakan pidana korupsi. Berikutnya adalah peran KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. KPK berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan, kepatutan, dan keadilan. Yang kedua, keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan. Nanti bisa kalian lanjutkan. Untuk berikutnya adalah peran KPK, yaitu yang ketiga, akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir KPK dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima adalah profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta kewajiban KPK. Jadi untuk peran KPK itu ada 5 asas. Berikutnya adalah dinamika pelanggaran hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar peristiwa kriminal di berbagai media massa. Peristiwa kriminal merupakan contoh pelanggaran hukum, sehingga pelanggaran hukum yang dimaksud adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, atau dengan kata lain, pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah dinamika pelanggaran hukum. Berikutnya adalah pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatutan terhadap hukum. Ketidakpatutan terhadap hukum dapat disebabkan adanya berbagai hal, atau terdapat 2 hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan, sehingga untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap hukum, dibuatlah suatu. Berikutnya adalah dinamika yang berikutnya. Dari semua jenis norma yang berlaku di Indonesia, baik norma hukumlah yang mempunyai sanksi tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Yang kedua, yang berikutnya adalah tegas. Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya pada pasal 10 KUHP diatur sanksi pidana berbentuk hukuman mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan.
Berikutnya adalah nyata, berarti adanya aturan secara material yang telah ditetapkan kadar hukumannya. Misalnya, di dalam pasal 338 KUHP menetapkan hukuman bagi pembunuh pada selama 15 tahun. Itu adalah dinamika pelanggaran hukum. Berikutnya adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang ditunjukkan dalam perilaku nyata yang berupa kesadaran untuk satu, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Dua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk bab 2 itu terdiri dari 3 pertemuan. Pertemuan pertama sudah, pertemuan kedua sudah, pertemuan yang ketiga sudah. Nah, untuk berikutnya kalian bisa lihat kembali apa yang tak sampaikan di dalam PJJ. Yang sekiranya kalian belum jelas, bisa kalian tanyakan untuk pertemuan PJJ berikutnya. Sekian dari saya, dan kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.